Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberkahi dalam kebahagiaan. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Bengali yang berjudul Red Room. Skor IMDb-nya 8,1. Film ini dibintangi aktor Dallywood Afran Nisho dan disutradarai oleh Vicky Zahid. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Rashid adalah seorang polisi, Sohel adalah seorang artis, Rashid dan Sohel adalah sahabat dekat, Lubna adalah kekasih Rashid, Nila adalah istri Sohel. Mereka berempat adalah teman satu kampus. Suatu hari di sebuah kampus di jurusan psikologi, hiduplah dua sahabat karib yang saling menyayangi. Mereka adalah Rashid dan Sohel. Rashid adalah pemuda cerdas yang hobi membaca novel-novel tentang misteri pembunuhan. Sedangkan Sohel adalah pemuda sederhana yang suka bermusik. Selama ini Sohel mencintai temannya sendiri yang hobi menari bernama Nila. Namun Nila sudah mempunyai kekasih bernama Maruf. Maruf adalah teman seangkatan Rashid dan Sohel. Sohel sering melihat kemesraan Maruf dan Nila. Rashid kasihan melihat Sohel yang tidak bisa meraih cinta Nila. Padahal Sohel sudah memendam rasa cinta itu sejak mahasiswa baru. Rashid mempunyai kekasih bernama Lubna. Rashid sangat bucin kepada Lubna. Begitupun dengan Lubna yang juga bucin kepada Rashid. Meskipun dikenal cantik, Lubna memiliki trauma di masa lalunya. Ayah Lubna dihukum mati atas kejahatan yang tidak pernah dilakukan ayah Lubna. Lubna selalu bersedih ketika melihat ketidakadilan di sekelilingnya. Suatu hari, Rashid dan Sohel duduk bersama di kantin kampus. Sohel menangis karena tidak bisa meraih cinta Nila. Rashid semakin kasihan melihat Sohel. Sebagai sahabat, Rashid akan melakukan sesuatu untuk Sohel. Rashid membayar mahasiswi jurusan lain bernama Biti untuk menggoda Maruf. Biti menghampiri Rashid dan mengajaknya mengobrol. Sembari mengobrol, Biti memesan 2 gelas kopi. Gelas kopi yang akan diminum Maruf dimasuki obat tidur oleh Rashid. Ketika meminum kopi itu, Maruf mengantuk dan tidur di pundak Biti. Biti kemudian mengecup kening Maruf. Rashid dengan cepat merekam momen itu. Setelah merekam, Rashid menunjukkan video itu kepada Sohel. Rashid akan menyebarkan video itu di kampus agar Maruf dan Nila bisa putus. Dalam hati Sohel tidak mau melakukan hal itu. Tetapi Sohel juga ingin Nila putus dengan Maruf. Rashid dan Sohel sepakat rencana ini hanya boleh diketahui oleh Rashid, Sohel dan Biti saja. Sohel setuju dengan hal itu. Rashid langsung menyebarkan video itu di kampus. Video itu viral di kampus dan diketahui Nila. Besok pagi, Rashid, Lubna dan Sohel nongkrong di kampus. Sohel memainkan korek api miliknya. Terlihat Nila marah kepada Maruf dan meminta putus. Lubna kaget melihat hal itu. Lubna tidak menyangka Maruf selingkuh dengan Biti. Beberapa hari kemudian, kampus mereka akan merayakan acara disnatalis. Salah satu dosen psikologi memerintahkan Nila dan Sohel untuk tampil bersama mewakili jurusan psikologi. Nila yang menari dan Sohel yang mengiringinya dengan piano. Sohel senang diduetkan dengan Nila. Sohel memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati Nila. Nila dan Sohel terus latihan untuk persiapan acara disnatalis. Mereka berdua menjadi dekat. Ketika Sohel sedang bahagia, Rashid justru resah karena Lubna terus mengingat trauma di masa lalunya. Rashid sedih melihat keadaan Lubna. Rashid selalu berada di samping Lubna untuk menenangkan Lubna. Suatu hari, Lubna pergi ke desa untuk melakukan penelitian guna menyelesaikan skripsinya. Lubna mewawancarai salah satu warga desa. Tiba-tiba, 2 orang preman menyeret salah satu warga desa yang tidak bersalah atas kasus sengketa tanah. Lubna sedih melihat hal itu. Lubna teringat lagi akan trauma masa lalunya. Lubna teringat ayahnya juga dihukum atas kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Lubna tidak bisa melihat ketidakadilan di sekelilingnya. Lubna pulang ke rumahnya dan berusaha melakukan bundi. Tetapi beruntung ibunda Lubna menggagalkan upaya itu. Rashid sedih melihat keadaan Lubna yang masih terus mengingat traumanya.
Rashid mencari cara untuk menyembuhkan trauma Lubna, namun Rashid tidak menemukan solusi. Di sisi lain, setelah disnatalis selesai, Nila dan Sohail menjadi semakin dekat. Sohail mengutarakan cintanya kepada Nila dan Nila menerima cinta Sohail. Mereka berdua menjalin kasih. Sohail sangat menyayangi dan mencintai Nila dengan sepenuh hati. Semakin hari, Nila, Sohail, Rashid, dan Lubna sering berkumpul bersama. Persahabatan mereka menjadi semakin dekat. Untuk merayakan anniversary hubungan Nila dan Sohail, Rashid dan Lubna membuatkan kalung untuk Nila dan Sohail. Di kalung itu bertuliskan tanggal jadian Nila dan Sohail. Nila dan Sohail senang dan berterima kasih kepada Rashid dan Lubna. Sebagai ucapan terima kasih, Sohail meminjamkan harddisknya kepada Lubna, karena Lubna membutuhkan harddisk itu untuk menyimpan file-file skripsinya. Beberapa bulan kemudian, mereka berempat dinyatakan lulus pasca sidang skripsi. Sembari menunggu jadwal wisuda, Rashid pulang ke kampung halamannya sejenak. Lubna mengantar Rashid pergi ke terminal bus. Karena sudah lulus dan tinggal menunggu wisuda, ayah Nila yang merupakan pensiunan polisi bernama Karim menjodohkan Nila dengan seorang pria. Namun Nila menolak. Nila mau menikah dengan Sohail saja. Karim tidak setuju dengan hubungan Nila dan Sohail. Beberapa hari kemudian, Sohail pergi ke kos-kosan Lubna. Karena sudah menyelesaikan skripsinya, Lubna mengembalikan harddisk Sohail. Tetapi Lubna justru menemukan video asli Ma'ruf dan Biti di harddisk Sohail. Lubna baru sadar ternyata Ma'ruf tidak selingkuh dengan Biti. Ma'ruf dijebak oleh Sohail dan Rashid. Lubna marah-marah kepada Sohail. মারুফের মতো একটা ইনোসেন্ট ছেলেকে এভাবে ফাঁসিয়ে দিলি? নীলা আর মারুফ তো একে অপরকে এত ভালোবাসে। Sohail memohon kepada Lubna agar tidak memberitahu hal itu kepada Nila. Jika Nila tahu, Nila pasti meminta putus dengan Sohail. Lubna menelpon Rashid dan marah-marah kepada Rashid. Lubna kecewa berat kepada Rashid. Lubna jadi teringat lagi akan trauma masa lalunya dahulu. Lubna membuat video dan mengatakan ia sangat mencintai Rashid. Namun Lubna juga kecewa kepada Rashid yang telah berbuat tidak adil kepada Ma'ruf. Setelah membuat video itu, Lubna melakukan bunuh. Lubna kemudian dimakamkan. Rashid, Sohail, dan Nila berdoa di depan makam Lubna. Rashid tidak berhenti menangisi kepergian Lubna. Rashid menyesal telah berbuat tidak adil kepada Ma'ruf. Secara sembunyi-sembunyi, Sohail mengatakan kepada Rashid agar tidak memberitahu Nila mengenai kebenaran video Ma'ruf dan Biti. Rashid marah dan menampar Sohail. Sejak itu, Rashid berpisah dari Sohail dan Nila. Rashid tidak pernah menemui Sohail dan Nila lagi. Mereka semua menjalani kehidupan mereka masing-masing. Sohail menikah dengan Nila dan hidup bahagia. Meskipun ayah Nila tidak setuju, Nila tetap menikah dengan Sohail. Sedangkan Rashid memutuskan berkarir di kepolisian. Rashid menjadi polisi cerdas yang ahli dalam mengungkap kasus pembunuhan. Rashid ahli dalam membaca bahasa tubuh manusia. Rashid tahu ketika mewawancarai seseorang apakah ia berbohong atau tidak. Dalam beberapa bulan terakhir, Rashid berhasil mengungkap misteri pembunuhan yang mengorbankan seorang pengusaha kaya. Rashid dipuji oleh media televisi. Beberapa bulan setelah menikah, Nila dinyatakan positif hamil. Nila, Sohail, dan kedua orang tua Sohail bahagia mendengar berita itu. Sohail mengantar Nila memeriksakan kandungannya ke dokter. Dokter mengatakan kandungan Nila baik-baik saja. Sohail senang mendengar hal itu. Sohail dan Nila kemudian kembali pulang. Di rumah sakit, beberapa fans Sohail menghampiri Sohail dan meminta foto bersama. Sohail dengan senang hati melayani para fansnya. Ayah Sohail yang bernama Amjad menelpon Karim sang besan untuk mengundangnya makan malam guna merayakan kehamilan Nila. Namun Karim menolak. Karim tetap menunjukkan kebenciannya kepada Sohail. Sejak dahulu, Karim tidak pernah menyetujui pernikahan Sohail dan Nila. Amjad dan istrinya kesal melihat sikap Karim. Meskipun sudah lama meninggal dunia, Rashid masih merindukan Lubna. Rashid melihat lagi video Lubna dahulu. Rashid selalu menangis ketika melihat video itu. Selain melihat video Lubna, Rashid menghabiskan waktunya dengan membaca buku-buku novel mengenai misteri pembunuhan. Malam hari, Sohail dan Nila makan bersama keluarganya.
Nila tinggal satu rumah bersama kedua orang tua Sohail dan juga adik Sohail bernama Murtoza. Terlihat Murtoza menatap Nila dengan pandangan yang tidak sopan. Nila tidak suka dengan sikap Murtoza. Setelah makan, Murtoza masuk ke dalam kamarnya dan membuka laptop. Murtoza mengedit foto-foto Nila. Murtoza sangat terobsesi kepada Nila. Murtoza juga suka mencuri pakaian-pakaian Nila. Pagi hari, asisten rumah tangga di rumah Sohail bernama Minu kaget ketika melihat darah di depan pintu kamar Sohail dan Nila. Minu berteriak memanggil kedua orang tua Sohail. Amjad mengambil kunci cadangan dan membuka pintu kamar Sohail. Kedua orang tua Sohail kaget dan berteriak melihat Sohail tewas di depan pintu kamarnya. Mendengar teriakan mertuanya, Nila bangun dari tidurnya. Nila kaget dan ikut berteriak. Mendengar kematian Sohail, Rashid langsung mengambil alih kasus ini. Rashid pergi ke kamar mayat untuk menemui dokter forensik. Rashid sedih melihat jenazah sahabatnya. Dokter forensik mengatakan Sohail tewas karena disayat di lehernya. Alat yang digunakan pelaku sangat tipis. Berita kematian Sohail menjadi trending topik di media televisi. Media televisi terus mempertanyakan siapa yang membunuh Sohail. Karim mendatangi rumah Sohail dan mengucapkan bela sungkawa. Namun Karim juga menyatakan kebahagiaannya atas kematian Sohail. Nila jengkel melihat ayahnya yang tidak bersimpati. Terlihat ibunda Sohail terus menangis di depan jenazah Sohail. Setelah dimandikan dan disolatkan, Sohail kemudian dimakamkan. Pasca kematian Sohail, Nila tidak bisa tidur karena terus bermimpi mayat Sohail. Malam hari, Rashid kembali pulang. Rashid terus memikirkan kasus ini. Tiba-tiba, Rashid mendapatkan kiriman buku novel mengenai misteri pembunuhan dari orang tak dikenal. Besok pagi, investigasi dimulai. Rashid mendatangi Nila di rumah Sohail. Rashid mengucapkan bela sungkawa kepada Nila. Rashid dan Nila sedih karena dua orang yang mereka sayangi, yakni Lubna dan Sohail, pergi meninggalkan mereka. Sembari mengobrol, Rashid membaca bahasa tubuh Nila. Rashid ingin tahu apakah Nila berbohong atau tidak. Malam hari, media televisi terus memojokkan Nila. Mereka berpendapat Nila adalah pembunuh Sohail karena di kamar itu hanya ada Nila dan Sohail. Nila kesal melihat media televisi yang terus memojokkan dirinya. Nila juga tidak bisa tidur karena terus memimpikan mayat Sohail. Karim tidak suka melihat media televisi yang terus memojokkan putrinya. Karim menelpon Kapolda dan meminta Kapolda untuk menekan media televisi agar tidak memojokkan Nila. Rashid mengumpulkan para anak buahnya untuk menganalisa hasil olah TKP. Asisten Rashid bernama Ikram mengatakan di TKP tidak ditemukan senjata apapun. Pintu kamar Sohail terbukti terkunci dari dalam. Pintu kamar Sohail juga tidak dirusak. Dua kunci kamar Sohail dipegang oleh Nila dan ayah Sohail. CCTV di rumah Sohail mati sekitar 15 menit di tengah malam. Namun setelah dikonfirmasi, hal itu karena ada pemadaman listrik. Dari semua temuan ini, Ikram berpendapat pelakunya adalah Nila. Rashid belum yakin pelakunya adalah Nila. Beberapa minggu kemudian, kasus ini masih terus menjadi perbincangan. Pagi hari, Nila makan es krim di pinggir jalan. Seorang wartawan merekam momen itu. Nila marah dan melempar wartawan itu dengan es krim. Video Nila makan es krim diperlihatkan di media televisi. Media televisi yakin Nila adalah pembunuh Sohail. Media televisi juga menyudutkan Rashid karena hingga kini Rashid belum menangkap Nila. Media televisi menuduh Rashid bersikap lunak kepada Nila karena Nila adalah teman Rashid di kampus dahulu. Nila jengkel mendengar hal itu. Pagi hari, lagi-lagi Rashid mendapatkan kiriman buku novel tentang misteri pembunuhan dari orang tak dikenal. Rashid penasaran siapa yang mengirim buku itu. Buku itu seakan-akan membimbing Rashid untuk mengungkap kasus pembunuhan Sohail. Rashid menunjukkan novel itu kepada Ikram. Ikram meminjam buku itu dan membaca buku itu. Beberapa hari kemudian, Rashid menyiapkan ruangan khusus untuk menginterogasi orang-orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan Sohail. Rashid men-setting posisi meja untuk membuat mereka semua nanti merasa nyaman.
Dengan begitu, Rashid tahu siapa yang berbohong dan tidak. মন বা মুখ যদি সত্যি নাও, শরীর সত্যি বলে দেয়। Interogasi dimulai. Rashid menginterogasi Amzad, istri Amzad, Murtoza, Nila, dan juga Minu. Dari interogasi itu, Rashid baru tahu bahwa Sohel dan keluarganya pernah berseteru terkait masalah harta kekayaan Sohel. Rashid juga baru tahu bahwa istri Amzad adalah ibu tiri Sohel dan Murtoza adalah adik tiri Sohel. Artinya, mereka semua mempunyai motif untuk membunuh Sohel. Dari 5 orang itu, hanya Minu yang tidak berbohong. 4 orang lainnya telah berbohong. Namun, Rashid belum tahu siapa yang membunuh Sohel. Rashid terus membicarakan kasus ini dengan Ikram. Rashid akan menginterogasi mereka semua lagi dan melakukan Pinocchio test. Rashid mendapatkan informasi dari pengacara Nila bahwa semua harta milik Sohel sudah diatasnamakan Nila. Masyarakat semakin yakin Nila adalah pembunuh Sohel. Nila ingin merebut semua harta Sohel. Masyarakat semakin membenci Nila. Para fans Sohel mendesak kepolisian agar segera menangkap dan menghukum Nila. Beberapa hari kemudian, Rashid melakukan Pinocchio test. Rashid menginterogasi Karim. Karim menunjukkan kebenciannya terhadap Sohel. Karim mengatakan ia senang atas kematian Sohel. Rashid kemudian menginterogasi ulang Amzad, istri Amzad, Nila, dan Minu. Ketika menginterogasi Nila, Rashid melihat kalung Nila. Seketika itu, Rashid teringat akan kenangan masa lalu mereka berdua bersama Lubna dan Sohel. Setelah melakukan Pinocchio test, Rashid belum juga mendapatkan petunjuk. Pagi hari, Nila sarapan bersama ayahnya. Sang ayah mengatakan, jika dahulu Nila patuh kepada sang ayah, maka semua ini tidak akan terjadi. Nila meratapi nasibnya sembari menangis, sementara Rashid terus memikirkan kasus ini. Besok pagi, media televisi mewawancarai Nila. Pembawa berita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan Nila. Awalnya, Nila menjawab dengan santai dan tersenyum. Namun, pada akhirnya Nila emosi kepada pembawa berita itu. Nila meluapkan amarahnya dengan memukul pembawa berita itu dengan sandal. Beberapa hari kemudian, sebuah akun YouTube mengupload video Nila dan Maruf keluar dari kamar hotel. Video itu viral di media televisi. Rashid kaget melihat video itu. Rashid melihat akun YouTube yang mengupload video itu adalah akun YouTube milik Sohel dahulu. Melihat video itu, kedua orang tua Sohel kecewa berat kepada Nila. Karim juga marah dan menampar Nila. Karim tidak menyangka Nila selingkuh dengan Maruf. Rashid belum bisa menangkap Nila karena Rashid belum mempunyai bukti kuat. Rashid dan Ikram terus memikirkan kasus ini. Rashid masih ragu Nila adalah pembunuh Sohel. Rashid pergi ke villa itu untuk membuktikan kebenaran video perselingkuhan Nila dan Maruf. Di tengah perjalanan, Rashid teringat akan masa lalu indahnya bersama Lubna. Rashid menangis mengingat hal itu. Tiba-tiba, Rashid mengalami kecelakaan mobil. Rashid dilarikan ke rumah sakit dan langsung ditangani sang dokter. Ikram mendatangi Rashid di rumah sakit. Terlihat Rashid belum sadarkan diri. Ikram sedih melihat keadaan atasannya itu. Ikram akan mengambil alih kasus Nila untuk sementara waktu. Ikram mengambil buku catatan Rashid mengenai kasus Nila. Setelah membaca buku catatan itu, Ikram tahu di mana senjata yang digunakan pelaku disembunyikan. Ikram langsung mendatangi Nila. Ikram mengambil paksa kalung yang dipakai Nila. Di kalung itu, Ikram menemukan besi tipis yang tajam. Setelah diperiksa, besi tipis itu terdapat jejak DNA darah Sohel. Ikram yakin Nila adalah pelakunya. Ikram langsung menangkap dan memenjarakan Nila. Kepolisian memuji Ikram yang berhasil menemukan senjata di kalung Nila. Di dalam penjara, Nila tidak bisa tidur. Nila terus bermimpi buruk. Mendengar Nila di penjara, Maruf sedih dan menangis.
Beberapa hari kemudian, Nila melahirkan bayinya di dalam penjara. Petugas sipir penjara yang sudah diperintahkan Karim mengambil bayi itu dan memberikannya ke panti asuhan. Nila stres dan merenung di penjara. Dalam waktu dekat, Nila akan dihukum mati. Rashid sudah membaik dan diperbolehkan pulang. Rashid dan Ikram masih mendiskusikan kasus pembunuhan Sohel. Rashid masih belum yakin bahwa Nila adalah pembunuh Sohel. Rashid pergi ke penjara untuk menemui Nila. Rashid bertanya apakah Nila membunuh Sohel. Nila menjawab, তুমি আর সোহেল মিলে আমার সাথে অন্যায়টা না করলে আজকে হয়তো আমার জীবনটা অন্যরকম হতো। Rashid, semua ini akibat ulahmu. Jika kau tidak menjebak Maruf, semua ini tidak akan terjadi. Rashid, setelah aku menikah dengan Sohel, Biti menghampiriku dan memberitahu semuanya. Aku kaget dan kecewa berat kepadamu dan Sohel. Sejak itu, aku menjalani kehidupan yang penuh kebohongan. Aku selingkuh dari Sohel. Aku menemui Maruf dan mengajak Maruf balikan. Meskipun aku sudah menikah, Maruf mau menerimaku. Sejak itu, aku sering menginap di villa bersama Maruf hingga aku hamil anak Maruf. Setelah Maruf mengetahui kehamilanku, aku dan Maruf berencana kabur ke luar negeri. Tetapi aku tidak membunuh Sohel. Rashid kaget mendengar hal itu. Ternyata selama ini Nila sudah tahu kebenaran video Maruf dan Biti. Rashid kemudian kembali pulang. Beberapa hari kemudian, Rashid terus memikirkan kasus ini. Rashid membuka laptopnya dan menonton video-video mengenai teori pembunuhan yang ia dapatkan ketika training di Skotlandia dahulu. Rashid masih belum tahu siapa yang mengirim buku-buku novel tentang misteri pembunuhan. Rashid juga bingung mengapa video perselingkuhan Nila dan Maruf diupload setelah kematian Sohel. Rashid merasa semua ini ada hubungannya. Karena penasaran, Rashid pergi ke villa itu. 2 jam kemudian, Rashid tiba di villa itu. Rashid mengecek buku tamu di tanggal Nila dan Maruf menginap. Di buku itu ada tanda tangan Maruf dan juga tanda tangan Sohel. Rashid masuk dan mengecek kamar yang disewa Sohel. Rashid membayangkan Sohel ada di sana. Rashid mendapati seorang pemuda yang tidak lain adalah cleaning service villa sedang bermain korek api milik Sohel. Pemuda itu mengatakan ia mendapatkan korek api itu dari Sohel. Pemuda itu juga diperintahkan Sohel untuk mengirim buku kepada Rashid. Akhirnya Rashid sadar siapa yang membunuh Sohel. Tiba-tiba Ikram menelpon Rashid dan mengatakan hukuman mati Nila dipercepat dan akan dilakukan hari ini. Rashid bergegas datang ke penjara untuk menggagalkan hukuman mati Nila karena pembunuh Sohel bukanlah Nila. Barulah di sini diceritakan fakta pembunuhan Sohel. Setelah menikah, Sohel mendapati Nila berselingkuh dengan Maruf. Namun Sohel tidak marah kepada Nila karena Sohel sangat mencintai Nila. Sohel baru sadar ternyata anak yang dikandung Nila adalah anak Maruf. Sohel jengkel dan mulai menjalankan rencananya. Sohel mengikuti Nila ke villa dan merekam Nila dan Maruf di villa itu. Video itu kemudian Sohel upload di YouTube sesuai tanggal yang sudah Sohel tentukan. Sohel juga menyuruh cleaning service di villa untuk mengirim buku-buku novel misteri pembunuhan kepada Rashid. Sohel ingin Rashidlah yang menginvestigasi kematian Sohel nanti. Sohel berharap Rashid bisa memenjarakan Nila. Malam itu, Sohel menempelkan darahnya ke besi tajam dan tipis. Sohel kemudian memasukkan besi itu ke kalung Nila. Setelah itu, Sohel membius Nila dan membuat Nila tertidur pulas. Sohel kemudian pergi ke kamar mandi dan mengambil silet yang tajam. Sohel menyayat lehernya sendiri hingga tewas. Leher Sohel mengeluarkan banyak darah. Sohel kemudian membuang silet itu ke got kamar mandi. Sohel kemudian berjalan terseok-seok ke depan pintu kamarnya. Sohel lalu duduk lemas di pintu kamarnya. Beberapa detik kemudian, Sohel tewas sembari melihat Nila. হয়তো সে নীলার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। সে নীলাকে অসম্ভব ভালোবাসতো।
Sohail melakukan semua itu karena Sohail sangat mencintai Nila. Namun Sohail juga dendam kepada Nila. Sohail ingin membuat Nila menjadi tersangka. Sohail juga ingin Nila mati dan menderita seperti dirinya. Beberapa menit kemudian Nila dihukum mati. Rashid terlambat tiba di penjara. Rashid tidak bisa menyelamatkan Nila. Rashid menyesali perbuatannya dahulu yang menjebak Ma'ruf. Habis. Apa pesan dari film ini? Terkadang kita tidak sadar masalah yang kita alami adalah akibat dari kesalahan kecil yang kita perbuat. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.